Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya selalu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan sudah menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update cerita-cerita terbaru pada channel ini. Pada episode kali ini, saya akan membacakan cerita pendakian mistis dari Mas Zen Maulana dan teman-temannya saat mendaki ke Gunung Slamet. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya dan 5 kawan saya ketika mendaki ke Gunung Slamet. 28 Oktober 2020. Saya bersama 5 kawan lainnya, ada Arif, Rudi, Amel, Lesya, dan Rizka, berencana ingin membacakan Sumpah Pemuda di atap Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Tanggal 27 Oktober, kami start dari Ketanggungan sekitar jam 7 malam, menggunakan sepeda motor menuju salah satu base camp yang ada di daerah Guci, base camp Permadi. Sampai di base camp Permadi sekitar jam 9 malam. 2 jam perjalanan kurang lebih dari Ketanggungan sampai Guci menggunakan sepeda motor. Karena capek setelah menempuh perjalanan malam menggunakan sepeda motor, setelah kami laporan ke pihak base camp, Simaksi, dan semacamnya, untuk malam itu kami istirahat dulu di base camp Permadi. Ya memang, rencana awalnya juga seperti itu. Kami istirahat dulu semalam di base camp, lalu kami mulai pendakian keesokan harinya. Tiba-tiba, itu tangan siapa di atas? Sebuah tangan menjuntai di dekat tangga untuk naik ke bagian atas ruangan base camp. Tangannya hitam, sedikit keriput dengan kuku yang terlihat panjang. Semakin diperhatikan, tangannya seperti semakin mendekat ke arahku. Kami tidur terpisah antara cowok dan cewek. Yang cewek tidur bertiga di atas dan yang cowok tidur di bawah. Lalu tiba-tiba, astagfirullahalazim, itu bukan Lesya, Amel, ataupun Rizka yang sedang tidur di atas. Wajahnya hitam keriput dengan bola mata yang terlihat hitam semua dan rambut yang acak-acakan. Seketika nafasku sesak, ingin membaca doa-doa atau apapun itu, yang penting ayat-ayat Al-Quran. Tapi mulut seperti terkunci, tak bisa mengucapkan apa-apa. Tiba-tiba keningku menghantam tiang bambu yang ada di samping tempat tidurku. Allahu Akbar, untung cuma mimpi. Rasa sesak di dada disebabkan oleh asap rokok dari kawan saya, Rudi, yang terbangun dan menyalakan rokoknya. Saya sangat lega karena menyadari kejadian tadi hanyalah sebatas mimpi. Setelah itu saya tidak tidur lagi, langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu lalu sholat subuh karena memang sudah waktunya. Pagi hari tanggal 28 Oktober 2020. Setelah selesai mandi, belanja logistik dan sarapan, kami mulai packing. Persiapan untuk segera memulai pendakian ke Gunung Slamet via Permadi, Guci. Dari base camp menuju gerbang Permadi Jungle, trek sedikit menanjak dengan kontur jalan aspal yang membuat lumayan lelah. Setelah melewati gerbang Permadi Jungle menuju pos 1, trek cenderung landai, sehingga kami bisa sedikit santai, menghemat sedikit tenaga. Awalnya saya pikir ini hanyalah bonus. Seperti halnya di gunung-gunung lain, ketika kita melewati trek yang landai, jangan sepenuhnya terlena, karena setelahnya akan ada tanjakan curam yang sudah menunggu. Tapi ternyata ini benar-benar landai. Hanya ada sedikit tanjakan yang buat saya itu biasa saja. Sampai di pos 1 kami istirahat, minum, dan makan sedikit dari logistik yang kami bawa sambil menunggu waktu sholat zuhur. Hujan turun tiba-tiba saat kami sedang asyik ngobrol menikmati makanan yang memang sudah kita siapkan untuk makan di pos 1.
Arif dengan segera mengambil flysheet dari tas carrier miliknya untuk dipasang agar bisa melindungi kami dari guyuran hujan yang cukup lebat waktu itu. Sejak dari situ, perasaan-perasaan aneh mulai mengganggu pikiranku. Seperti ada yang memperhatikan gerak-gerik kami, tapi entah dari mana. Tak lama berselang, terlihat dua orang pendaki lain, cewek dan cowok, dari bawah menuju ke arah kami. "Mas, Mbak, ayo ngopi-ngopi sambil neduh bareng kita," ajak saya pada mereka. "Oh iya mas, makasih ya. Numpang neduh ya mas," kata si cowok. "Iya mari, ngopi nih mas, Mbak, mumpung masih panas. Mantap kan ngopi hujan-hujan gini," lanjut saya pada mereka. "Iya mas, makasih ya," kata yang cewek menyaut sambil menerima cangkir kopi yang saya sodorkan. Setelah selesai sholat zuhur di bawah guyuran hujan waktu itu, kami membereskan barang-barang agar jika hujan reda kami bisa segera melanjutkan pendakian. Tak lama kemudian hujan pun reda. Pendakian segera dilanjutkan sambil tetap menggunakan jas hujan, agar nanti kalau tiba-tiba hujan lagi di jalan gak kerepotan. "Hayu mas, Mbak, kita ngetrek bareng," ajak saya pada mereka untuk mendaki bersama. "Iya mas, kebetulan banget nih kita ketemu temen untuk ngetrek. Yuk mas," jawab pendaki cewek itu. Akhirnya perjalanan kami lanjutkan dengan posisi Arif paling depan sebagai leader, dan saya seperti biasa paling belakang sebagai sweeper. Namun baru beberapa langkah berjalan dari pos 1, si cowok yang posisinya di depan saya tiba-tiba terjatuh. "Woi, break, break," ucap saya berteriak memanggil kawan-kawan lainnya yang ada di depan. "Mas kenapa?" tanya saya kepada si cowok yang ada di depan saya. "Kaki saya keram mas." "Oh keram, yang sebelah mana?" "Ini mas, dua-duanya yang keram." "Woi, keram nih woi." Saya kembali berteriak untuk memberitahu kawan-kawan yang ada di depan. Lalu salah satu kawan saya, Rudi, kembali turun menghampiri kami untuk memberi sedikit refleksi pijatan. Kebetulan dia seorang guru olahraga, yang sedikit banyaknya ia paham hal-hal semacam ini. "Gimana? Mendingan mas?" tanya Rudi pada cowok itu. "Lumayan mas, enakan," kata si cowok. Kalau kalian mau duluan aja gak apa-apa. Nanti kami nyusul. Ini juga gak tahu ntar bisa lanjut ke atas apa enggak," lanjut si cowok itu. "Ya udah mas, kita duluan ya. Kalau ada apa-apa teriak aja. Kita juga pelan-pelan kok jalannya," sambung saya pada mereka. "Oke mas, makasih ya." "Siap, kita duluan ya mas." Akhirnya dengan berat hati kami meninggalkan mereka berdua. Trek dari pos 1 ke pos 2 vegetasinya semakin rapat. Semak-semak kanan dan kiri jalur pendakian yang semakin lebat dan pohon-pohon yang banyak ditumbuhi lumut menambah kesan yang semakin seram. Sampai di pos 2 kami istirahat sebentar, lalu langsung lanjut menuju pos 3 biar bisa mengejar waktu, karena target kami adalah sholat asar di pos 3. Kalau mencium bau masakan gini jadi bikin lapar ya. Samar-samar sepertinya saya mendengar Rizka yang berada di depan membicarakan bau masakan. Sebentar. Dalam hati saya berpikir, bau masakan? Dari mana? Kami sudah berada di ketinggian sekitar 2000 mdpl, jauh dari pemukiman warga, pertengahan pos 2 dan pos 3. Nggak ada siapa-siapa lagi selain kita berenam di sini. Dan saya sendiri memang nggak mencium bau masakan yang dikatakan Rizka itu. Perasaan-perasaan aneh semakin mengganggu pikiranku kala itu. Sampai di pos 3 selo petak, hujan mulai reda. Kami kembali istirahat, melepas jas hujan dan mengganti pakaian kami yang basah. Ngopi-ngopi, foto-foto, sambil bergantian menunaikan sholat asar. Merasa ingin buang air kecil, saya mencari tempat yang aman, sedikit menjauh dari jalur pendakian.
Di situ saya kembali merasakan seperti ada yang sedang memperhatikan. Karena perasaan yang semakin tak enak, saya bergegas kembali ke tempat kawan-kawan. Selesai sholat asar, kami segera membereskan barang-barang bawaan kami untuk segera melanjutkan perjalanan ke pos 4. Tapi tunggu. Kayaknya ada yang ketinggalan di belakang. Gumam saya dalam hati. Tapi setelah dihitung, jumlah kami pas. Arif, Lesya, Rizka, Audi, Amel, dan saya sendiri. Personil masih lengkap, dengan posisi yang masih sama. Ini cuma perasaan saya aja kali ya. Hari semakin gelap ketika kami melanjutkan perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Karena takut gak keburu waktu buat sholat maghrib, kami memutuskan berhenti dulu untuk menunaikan sholat maghrib di pertengahan antara pos 3 dan pos 4. Selesai sholat maghrib, perjalanan dilanjutkan. Hari semakin gelap. Trek semakin tak terlihat. Kami mulai menyalakan headlamp yang kami bawa. Dan tentu saja suasana makin seram dan mencekam. Belum sampai ke pos 4, hujan kembali turun. Kami segera memakai kembali jas hujan masing-masing. Di trek menuju pos 4, sesekali saya mendengar suara orang sedang bercengkrama, diiringi suara tawa-tawa kecil. Saya lega, berarti pos 4 sudah dekat pikir saya waktu itu. Dan benar saja, tak lama berselang, Arif yang posisinya paling depan berteriak ke arah tim. Pos 4 nih. Dan sampailah kami di pos 4 dengan kondisi hujan yang cukup lebat kala itu. Ada sebuah flysheet yang tergeletak di pos 4. Mungkin bekas pendaki lain atau memang sudah disediakan oleh pihak base camp. Kami segera memasang flysheet tersebut untuk tempat kami berteduh karena hujan belum juga reda. Tiba-tiba saya langsung teringat. Sepertinya tadi saya mendengar suara beberapa orang bercengkrama. Dari mana ya asal suara itu? Di sini di pos 4 gak ada siapa-siapa lagi selain kita berenam. Di sekitar kami juga gak terlihat ataupun terdengar adanya tanda-tanda manusia. Sial. Jadi merinding dah. Perasaan lega yang sebelumnya saya rasakan seketika berubah menjadi rasa takut. Seketika saya mulai berpikir, kayaknya mereka bukan manusia deh. Mereka sedang mengawasi kita saat ini. Saya mengeluarkan nesting dan kompor portable dari tas carrier. Kami mulai memasak mie instan dan tempe goreng untuk sedikit mengisi perut yang memang sudah lapar, dan juga untuk sedikit menghangatkan suasana. Arif yang sedang memasak tempe menunjukkan atraksinya. Api menyala besar di atas nesting yang sedang digunakan untuk menggoreng tempe. Kami pun tertawa lepas untuk sedikit mengurangi ketegangan malam itu. Hujan pun mulai reda, namun hawa dingin semakin terasa menusuk kulit. Saat kami sedang asyik menikmati makanan yang sudah kami buat, sayup-sayup saya mendengar suara perempuan bersenandung. Semakin jelas suaranya dari arah bawah, tepat dari arah pos 3. Ya Allah, apalagi ini? Saya melihat kawan-kawan yang lain. Sepertinya mereka juga mendengar suara itu. Perhatian saya tertuju pada Amel. Mukanya pucat dengan ekspresi seperti ketakutan. Ya, tentu saja. Saya juga merasakan hal yang sama waktu itu. Tapi sebisa mungkin saya sembunyikan perasaan takut itu. Lalu terlihat sorotan lampu senter dari arah bawah. Dari arah suara wanita itu berasal. Manusia. Harusnya itu manusia. Sebisa mungkin saya memikirkan hal-hal yang positif. Tak lama berselang terlihat dua sosok perempuan dan laki-laki. Ternyata mereka berdua, cewek dan cowok yang kami temui di pos 1. Setelah sebelumnya si cowok mengalami kram, mereka melanjutkan perjalanan. Kami bertemu lagi di sini. Entah kenapa saya merasa amat senang bertemu lagi dengan mereka. Mbak yang tadi nyanyi-nyanyi di jalan ya?
Saya bertanya kepada yang cewek. Iya mas, mulai dari pos 3 saya dengar kayak ada suara orang-orang lagi ngobrol. Makanya ya saya nyanyi-nyanyi sepanjang jalan buat nutupin rasa takut. Kata si cewek membalas pertanyaan saya. Suara kami kali mbak, lanjut saya. Mana mungkin mas, uang dari pos 3 ke pos 4 aja jaraknya jauh. Suara orang ngobrolnya jelas banget, kayak deket gitu. Lanjut si cewek. Mungkin itu suara yang tadi saya juga dengar. Suara orang yang sedang bercengkrama. Pikiran saya langsung tertuju ke situ. Kami sudah mulai membereskan barang-barang kami ketika mereka datang. Mau camp di sini apa lanjut pos 5 nih? Saya kembali bertanya kepada mereka. Camp di sini aja mas. Ini kaki saya udah kacau banget. Kumat-kumatan keramnya kalau jalan. Terus di sini juga banyak air kan? Giliran cowok yang menjawab. Terus kita mau camp di sini apa lanjut pos 5? Arif bertanya kepada kami. Kalau saya sih mau camp di sini nggak apa-apa, mau lanjut ke pos 5 juga nggak apa-apa. Jawab saya pada mereka. Saya sih maunya ke pos 5, biar nanti kalau mau summit jalannya nggak terlalu jauh, kata Rudi. Ya udah lanjut aja ke pos 5, kata yang cewek-cewek. Setelah selesai membereskan barang-barang dan sedikit membantu mendirikan tenda, untuk mereka berdua, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Perjalanan menuju pos 5, awan mulai terbuka. Bulan dan bintang mulai terlihat jelas. Syukurlah, semoga sampai tempat camp nanti kondisinya terus seperti ini, pikir saya dalam hati. Lalu tiba-tiba perasaan itu muncul lagi. Saya merasa ada kawan yang tertinggal di belakang. Tapi siapa? Setelah saya hitung lagi, kami sudah pas berenam. Gak ada yang tertinggal. Trek dari pos 4 ke pos 5 vegetasinya semakin rapat lagi. Banyak pohon dan akar-akar besar melintang menghalangi trek pendakian. Formasi tetap sama seperti sebelumnya. Arif paling depan sebagai leader. Lalu di belakangnya ada Lesya, Rizka, Rudi, Amel, dan saya paling belakang sebagai sweeper. Astagfirullah, ada apa lagi sih ini? Seperti ada yang menarik tas carrier saya dari belakang. Namun bukan lebih kepada menarik, tapi seperti ada yang menempel di tas carrier saya. Sepertinya ada yang mengikuti perjalanan kami. Sesosok makhluk yang tak terlihat oleh mata. Lalu terdengar seperti suara erangan yang bernada seperti marah di telinga kiriku. Diikuti dengan suara ketukan seperti orang yang sedang menebang pohon. Suaranya samar namun jelas. Jelas terdengar suara ketukannya. Tapi samar. Entah suara itu jauh atau dekat. Pandangan saya langsung tertuju ke arah Lesya. Dia yang mengundang makhluk-makhluk ini berada di sekitar kami. Sebelum berangkat mendaki, Lesya memang sudah bercerita kepada kami bahwa hari ini ia sedang haid. Karena sebelumnya saya nggak pernah mengalami hal-hal aneh ketika naik gunung. Jadi saya pikir itu bukan suatu masalah yang besar. Fokus. Pikiran jangan sampai kosong. Saya berbicara dengan nada sedikit keras. Mungkin saya terdengar seperti sedang memberitahu kawan-kawan saya yang lain. Tapi sebenarnya kata-kata itu untuk diri saya sendiri. Saya harus tetap fokus, jangan sampai lengah. Pikiran jangan sampai kosong. Posisi kami berada di ketinggian hampir 3000 mdpl. Di tengah hutan dengan udara yang sangat dingin. Sangat rawan halusinasi. Gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang tak terlihat itu mulai terasa sangat intens. Pikiran saya harus fokus ke Lesya. Khawatir tentu saja, sangat khawatir. Karena saya berpikir jika makhluk-makhluk yang mengikuti kami ini ingin menyerang, Lesya lah yang bakal kena duluan. Karena memang dia yang membuat mereka mengikuti kami.
Break dulu. Arif yang di depan berteriak menandakan untuk berhenti sejenak. Pak Zen, coba lihat ke belakang. Ada tanda-tanda jalur ke puncak nggak? Arif berbicara ke arahku. Kayaknya sih nggak ada, jawab saya. Coba saya balik dulu deh ke belakang. Barangkali di belakang ada tanda yang kelewat sama kita. Kalian tunggu sini sebentar ya, lanjut saya. Saat saya balik ke belakang, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang hangat dalam kondisi cuaca yang sangat dingin malam itu. Diikuti suara erangan marah seperti yang sebelumnya. Sial, mereka benar-benar mengikuti kami. Dengan segera saya balik ke depan. Perasaan semakin gak karuan waktu itu. Takut, khawatir, penasaran, takut tersesat, kedinginan. Kami memang salah. Kami terlalu menyepelekan Gunung Slamet. Gak ada tanda-tanda apa-apa di belakang. Saya memberitahu kawan-kawan saya yang ada di depan. Saat itu seperti ada yang ingin menyesatkan kami. Tak ada tanda-tanda yang jelas di jalur pendakian menuju pos 5. Pak Zen, coba ke sini sebentar. Di sini ada tanda tulisan arah ke base camp, tapi nggak ada tanda arah ke puncak. Ucap Arif yang di depan memanggil saya. Dengan segera saya menuju ke tempat yang Arif maksud. Mana Pak? Tanya saya. Ini nih, tanda arah base camp ke sana, tapi nggak ada tanda ke arah puncak. Arif melanjutkan. Oh iya ya, ini tanda ke arah base camp. Berarti kemungkinan besar puncak ke arah situ. Ucap saya menambahi. Hayu Pak, kita cek dulu ke arah sana. Arif mengajak saya untuk mengecek jalur apakah benar ke arah yang saya maksud atau bukan. Yang lain tunggu dulu di sini. Saya sama Pak Zen mau ngecek jalur dulu ke depan. Pak Rudi tunggu di situ dan jaga teman-teman yang cewek ya, ucap Arif. Oke, siap-siap, balas Rudi. Saya dan Arif berdua mencoba menelusuri jalur di depan untuk memastikan apakah benar itu jalur menuju puncak atau bukan. Pak Zen, kayaknya benar nih ke sini. Ini di depan ada jalur pendakian. Terus juga ini ada tanda kayak kain putih yang diikat di ranting pohon, ucap Arif pada saya. Saat itu posisi kami berada di semacam sungai yang kering, atau mungkin itu jalur lahar. Entahlah. Setelah yakin bahwa itu benar jalur ke puncak, kami kembali ke rombongan yang di belakang untuk memberitahu yang lainnya. Woi, benar nih ke sini. Saya memberitahu kawan-kawan yang di belakang dengan sedikit berteriak. Karena posisi kami yang memang sedikit jauh. Saya berada di lembah di aliran sungai yang kering. Sementara Rudi, Lesya, Rizka, dan Amel masih berada di trek yang sebelumnya. Satu persatu dari mereka mulai turun ke lembah, tempat saya dan Arif berada. Mas Zen, jangan kemana-mana, di sini aja, kata Lesya padaku. Saya gak kemana-mana, ini mau turun sedikit biar yang lain bisa lewat, kataku membalas. Saya perhatikan wajah Lesya, pucat dan terlihat gelisah. Saya terus berdoa dalam hati, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pendakian kali ini. Udah turun semua kan? Yuk jalan lagi, pelan-pelan dan hati-hati, saya berkata kepada teman-teman saya. Setelah melewati lembah aliran sungai yang kering itu, trek semakin menanjak. Beberapa cukup curam, bahkan yang di depan harus bantu narik yang di belakang agar bisa melewati trek ini. Ketika hendak melewati trek yang curam itu, keseimbanganku mendadak goyah. Seperti ada yang menggoyang-goyangkan tas carrier yang saya pakai. Seperti ada yang narik dari belakang. Saya mengibas-ngibaskan trekking pole yang saya bawa ke belakang. Kemudian bergumam dalam hati. Bangsat, lepasin kampret. Samping kiri kanan itu jurang weh. Kalau gue jatuh gimana ini?
Perasaan takut yang sebelumnya mendadak hilang saat itu, berubah menjadi rasa jengkel, marah, dan sewot. Sejak saat itu entah kenapa rasa takut saya pada mereka seperti tidak ada lagi. Gangguan-gangguan masih terasa, tapi saya sudah gak begitu peduli. Belum sampai di pos 5, gerimis mulai turun lagi. Lalu reda lagi. Terus seperti itu. Di mana ya pos 5? Kenapa belum sampai juga? Saya melihat beberapa kawan-kawan yang di depan mulai kelelahan. Kami berhenti beberapa kali di trek, mengatur stamina dan menghemat tenaga. Rapatkan. Pak Zen, belakang aman gak? Beberapa kali Arif yang berada di depan berkata seperti itu. Aman, lanjut aja pelan-pelan. Dari belakang saya menjawab. Saya yakin, di depan Arif pasti juga merasakan gangguan-gangguan yang kurang lebih sama seperti saya. Beberapa kali saya mendengar ia mengucap istighfar dengan tiba-tiba. Beberapa kali juga saya melihat dia melafalkan doa-doa ketika berhenti. Rasa takut saya mulai hilang. Saya mulai penasaran dengan makhluk yang ada di belakang saya. Kira-kira seperti apa ya rupanya? Seperti apa wujudnya? Erangan marah masih terdengar sesekali di telinga saya. Dan anehnya ketika erangan itu terdengar, tas carrier yang saya pakai kembali terasa ringan. Lalu menjadi berat lagi beberapa saat kemudian. Sudah lama berjalan, pos 5 belum juga terlihat. Kami memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat yang sedikit luas. Cukup untuk mendirikan 2 tenda. Kita camp di sini aja ya, kata Arif. Bentar Pak, saya cek dulu ke depan. Kali aja pos 5 udah dekat. Kalau sekiranya masih jauh, ya udah nanti kita camp di sini aja, kata saya pada mereka. Saya dan Rudi memeriksa jalur ke depan, mencari pos 5. Semakin jauh, vegetasi masih saja rapat. Tak ada tanda-tanda keberadaan pos 5. Lalu suara erangan-erangan itu kembali terdengar lagi oleh saya. Masih jauh kayaknya Kang. Balik lagi aja yuk, ucap saya berbicara kepada Rudi yang ada di belakang saya. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali saja ke rombongan yang ada di belakang. Gak ada, masih jauh kayaknya, ucap saya memberitahu kawan-kawan saya sepertinya pos 5 masih jauh. Kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat ini saja. Di tempat kami berhenti saat ini. Saat hendak mendirikan tenda, hujan turun lagi, bahkan semakin lebat. Flysheet segera kami pasang, agar air hujan tidak langsung mengenai tenda yang akan kami tempati. Udara yang dingin ditambah baju yang basah dan terpaan hujan malam itu membuat saya menggigil tanpa henti. Setelah tenda dipasang, kami bergantian mengganti pakaian yang basah dengan yang kering. Woi, cepetan ganti bajunya. Saya udah gak kuat nih, dingin banget di luar. Saya berbicara dengan nada pelan. Entah kawan-kawan saya yang lain bisa mendengar atau tidak. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lebih ketika kami selesai memasang tenda dan mengganti pakaian yang basah dengan pakaian yang kering. Kami mendirikan 2 tenda. 1 tenda untuk 3 orang yang cewek dan 1 lagi untuk saya, Rudi, dan Arif. Dengan kondisi yang dingin, capek, dan ngantuk membuat kami memutuskan untuk segera tidur saja malam itu. Gak ada acara ngopi-ngopi dan juga masak-masak. Suasana sudah sepi. Arif dan Rudi yang tidur di sebelah saya sepertinya mereka sudah pulas. Saya sendiri sebenarnya sudah sangat capek dan ngantuk. Tapi rasa khawatir membuat saya susah untuk bisa tidur malam itu. Saya seperti mendengar ada orang berjalan di sekitar tenda yang ditempati teman-teman cewek.
Mungkin teman-teman yang cewek ada yang keluar untuk buang air kecil, pikir saya waktu itu. Mas Arif, Amel kedinginan nih. Pinjem emergency blanketnya dong. Baru saja hendak tidur, saya mendengar dari tenda sebelah memanggil-manggil ke arah tenda kami. Kenapa? Ucap saya membalas. Ini Amel menggigil kedinginan, Mas. Kata salah satu dari mereka. Nih, pakai sleeping bag punya saya. Didobel aja biar lebih hangat. Saya membuka sleeping bag yang saya pakai. Lalu saya berikan ke tenda sebelah. Namun setelahnya saya semakin tidak bisa tidur. Di ketinggian hampir 3000 mdpl dengan kondisi udara lembab sehabis hujan, saya tidur di tenda dengan hanya berselimutkan sarung. Sangat dingin yang saya rasakan waktu itu. Rudy yang tidur di sebelah saya pun beberapa kali terlihat menggigil kedinginan, walaupun dia sudah menggunakan sleeping bag. Tiba-tiba ada suara seperti orang berjalan di samping tenda. Saya mendengar lagi suara itu. Suara seperti orang berjalan di dekat tenda yang ditempati oleh teman-teman yang cewek. Kali ini saya keluar dari tenda untuk memastikan. Saya berjalan mengelilingi tenda yang ditempati para cewek. Tidak ada siapa-siapa di luar. Dari dalam tenda, saya mendengar suara Amel yang sepertinya masih kedinginan. Terdengar seperti suara sedang menggigil. Dari luar, saya mencabut pasak yang tertancap di pintu tenda yang ditempati para cewek. Saya menutup resleting tenda untuk meminimalkan udara dingin dari luar masuk ke dalam tenda. Suara orang berjalan yang saya dengar tadi mungkin hanya halusinasi saya saja, karena nggak ada siapa-siapa di luar sini. Sebelum masuk ke tenda, saya mengambil kompor portable dari tas keril yang tergeletak di luar tenda. Kompor saya nyalakan di dalam tenda untuk mengurangi rasa dingin malam itu. Ketika sedang menghangatkan diri menggunakan kompor di dalam tenda, saya mendengar obrolan dari tenda sebelah. Sepertinya teman-teman yang cewek sudah pada bangun. Hei, ini mau pada pakai kompor nggak? Lumayan buat sedikit menghangatkan di dalam tenda. Saya menawarkan kompor yang sedang saya nyalakan ke tenda sebelah. Boleh mas, bawa ke sini dong, sahut mereka dari tenda sebelah. Setelah kompor saya berikan ke tenda sebelah, mereka terdengar berbincang-bincang. Entah mereka membicarakan apa. Saya sendiri tidak begitu memperhatikan. Mendengar mereka sedang berbicara, rasa khawatir saya mulai hilang. Saya mulai bisa sedikit tenang. Hingga akhirnya mata saya pun terpejam. Rasa tenang yang akhirnya membuat saya bisa tertidur. Saya kembali terbangun ketika mendengar alarm di HP berbunyi, tepat pada pukul 5 pagi. Sayup-sayup, saya masih mendengar para wanita di tenda sebelah sedang asik mengobrol. Udara dingin masih terasa menusuk kulit pagi itu. Kompornya masih dipakai nggak? Kalau nggak, saya minta lagi sini. Dingin banget ini. Saya meminta kembali kompor yang sebelumnya saya berikan ke tenda sebelah. Rudy dan Arif juga mulai membuka mata. Sekalian bikin kopi aja ya, buat angetin badan. Saya menawarkan ke Arif dan Rudy yang baru saja terbangun. Hari mulai terang, dan kami mulai bersiap untuk melanjutkan pendakian ke puncak Selamat. Setelah ngopi, sarapan seadanya dan persiapan selesai, pendakian segera dilanjutkan. Kalian duluan aja, nanti saya nyusul. Biar ini ganyongnya tak masak dulu semua, buat makan di atas. Ucap saya menginstruksikan ke kawan-kawan yang lain agar berangkat terlebih dahulu. Yakin mas, nggak takut sendirian di sini? Kata salah satu dari teman cewek. Udah terang gini, apa yang ditakutin? Balas saya pada mereka. Bareng aja lah Pak Zen, kata Arif. Udah nggak apa-apa, kalian duluan aja. Mereka berlima, Arif, Rudy, Lesya, Rizka, dan Amel melanjutkan pendakian menuju puncak.
Sementara saya sendiri di tempat camp melanjutkan memasak untuk bekal makan di atas. Suasana hening dan sangat tenang ketika saya sedang memasak sendirian di tenda. Yang terdengar hanya suara burung dan serangga hutan sesekali. Kawan-kawan sepertinya sudah jauh, karena tidak terdengar lagi suara obrolan dari mereka. Saat sedang memasak sambil menikmati kopi dan sebatang rokok, tiba-tiba terdengar suara yang melengking, keras seperti suara wanita yang sedang menjerit. Aduh, apalagi sih itu? Rasanya tidak mungkin suara itu berasal dari kawan-kawan saya yang cewek. Mereka sudah jauh seharusnya. Namun suara langgengannya terdengar sangat dekat. Kompor langsung saya matikan. Ganyong yang sudah matang saya masukkan ke dalam daypack. Beberapa yang belum matang saya biarkan masih di dalam nesting. Lalu saya langsung beres-beres untuk segera menyusul kawan-kawan yang lain yang sedang menuju puncak. Jujur, di momen itu saya sangat merinding. Setelah melewati hutan dengan vegetasi yang cukup rapat menuju pos 5, vegetasinya mulai terbuka. Puncak Selamat terlihat cukup jelas di depan. Sedikit tercium aroma belerang, aroma khas dari gunung api yang masih aktif. Tapi saya belum melihat kawan-kawan yang lain. Apa mereka sudah sampai ya di puncak? Woi! Saya berteriak cukup kencang. Namun tak ada yang menyahut. Hanya ada gema dari suara saya sendiri. Woi! Saya kembali berteriak. Pak Zen! Ada yang memanggil saya dari atas. Ternyata itu suara Arif. Dan setelah saya lanjutkan berjalan ke atas, saya melihat Arif dan Amel. Kemana yang lain? Saya bertanya karena Rudy, Rizka, dan Lesya tidak terlihat di situ. Mereka udah di pos 5, kata Arif. Untung semalam kita nggak ngecamp di sana. Tadi saya udah keliling. Nggak ada tempat yang enak buat camp di pos 5. Kontur tanahnya juga miring, sambung Arif. Lalu saya melanjutkan perjalanan ke atas menuju pos 5, menyusul 3 teman yang lainnya. Dan sampailah kami di pos 5, Watu Ireng, batas aman pendakian Gunung Selamat via Permadi Guci. Lanjut ke puncak nggak nih? Arif bertanya. Puncak udah kelihatan tuh. Paling beberapa gundukan lagi, sambung Arif. Tapi melihat kondisi teman-teman yang cewek sepertinya sudah lelah. Dan juga kondisi puncak yang semakin gelap oleh kabut. Kemungkinan akan badai. Akhirnya kami memutuskan untuk sampai di pos 5 saja. Tidak melanjutkan ke puncak. Lain kali pasti kami kesini lagi. Toh puncak gak akan kemana-mana kan? 29 Oktober 2020. Misi untuk membacakan teks Sumpah Pemuda di atap Jawa Tengah gagal. Namun kami tetap membacakan teks Sumpah Pemuda di pos 5. Saat turun, tak banyak hal menarik yang bisa diceritakan. Waktu naik, kami diguyur hujan mulai dari pos 1 sampai tempat camp. Waktu turun, cuaca lebih cerah. Mulai dari pos 5, kita turun sampai ke base camp. Waktu naik, kondisi trek sangat sepi. Di tempat kami mendirikan tenda, cuma ada 2 tenda kami saja. Namun waktu turun, kami bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah yang sedang naik. Sekian dulu cerita pada episode kali ini. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan pastikan kalian juga sudah menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update cerita-cerita terbaru pada channel ini. Sampai bertemu lagi pada episode Mereka Ada selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.